Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian tentang tata cara mengerjakan jurnal praktikum. Ya, jadi pada saat praktikum dasar-dasar kefarmasian nanti, teman-teman sebelum praktikum harus mengisi jurnal praktikum dengan format yang seperti ini, muncul di layar. Teman-teman akan mendapatkan satu resep, ya. Tentu teman-teman sudah paham apa itu resep, kemudian isinya apa saja, bagaimana cara membacanya. Ini sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Nah, nanti teman-teman harus mengisi beberapa poin ya yang tertera di sini. Yang pertama yaitu poin kelengkapan resep. Itu kira-kira apa yang perlu ditulis di sini akan saya jelaskan satu persatu sampai bawah nanti. Untuk poin kelengkapan resep ya, yang perlu ditulis yang pertama ya, ini merupakan evaluasi kelengkapan administratif dari resep. Jadi apakah resep ini sudah lengkap atau belum? Itu kita tuliskan di sini ya. Teman-teman pernah belajar tentang komponen resep, meliputi seperti harus ada nama dokternya, harus ada nomor surat izin prakteknya, harus ada nomor SIP-nya, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya resepnya sudah lengkap, sudah ada semua kelengkapannya, berarti ditulis resep telah lengkap. Ya, di sini kita tuliskan kelengkapan resep, ditulis resep lengkap. Nah, tetapi kalau misalnya belum lengkap, maka dituliskan apa yang kurang. Bila resepnya belum lengkap, itu ditulis resep belum lengkap, tidak ada apa. Nah, apakah tidak ada tanggal penulisan resepnya atau inskripsio, apakah tidak ada aturan pemakaian obatnya, signatura, atau misalnya tidak ada tanda tangan dari dokternya, tidak ada subskripsionya, tuliskan di sini. Nah, dalam hal ini kelengkapan resep, ya di sini kita tulis ya, resep tidak lengkap, belum ada inskripsio, belum ada tanggalnya ya, ada inskripsio atau tidak ada inskripsio, lengkap tidak ada inskripsio, resep belum lengkap tidak ada inskripsio. Oke, clear ya untuk poin yang pertama kelengkapan resep, gampang, hanya seperti itu saja. Kemudian poin yang kedua di sini ada kelengkapan keterangan ya, resep standar, buku referensi, isi zat aktif, keterangan dosis, obat tak tercampurkan atau OTT, usul perbaikan. Nah, akan saya jelaskan bagaimana cara mengisi titik-titik yang ada di nomor 2 ini. Caranya yaitu, nah, jika misalnya di dalam resep yang kita terima itu memerlukan resep standar, ya, maka di bagian nomor 2 ini diisikan resep standar. Apa itu resep standar? Resep yang tertulis dalam buku-buku standar. Misalnya buku formularium nasional, buku formularium Indonesia, buku Panduin, dan lain-lain. Misalnya dalam resep tertulis ambillah R ya, resipe salep 24, teks Fornas 20 gram. Nah, maka di bagian ini ditulis resep standar salep 24 ya, Fornas halaman berapa, ditulis halamannya. Kemudian ditulis tiap 20 gram mengandung ini ya, asitin salisilicum 200 mg, sulfur 400 mg, paselinum album. Ini ada di buku Fornas, Formularium Nasional. Jadi tinggal menyalin. Itu kalau ada resep standarnya. Nah, kalau tidak ada resep standarnya ya, tetapi ada obat patennya, obat dengan merek dagang,
maka ditulis isi zat aktif dan dosis setiap sediaan atau kekuatan sediaan. Contoh, jika dalam resep tertulis R reaksi P, amoksan 125 mg, kortiket 0,2 mg, aleron 1 mg, ya. Kemudian MF full GTD nomor 10. Nah, maka di bagian ini ditulis amoksan mengandung amoksisilin 500 mg per tablet. Nah, ini informasi ini bisa kita lihat di ISO, informasi spesialis obat. Amoksan itu kandungannya apa, berapa miligram itu bisa kita lihat di ISO. Kemudian ada Cortidex mengandung dexamethasone 0,5 mg per tablet, aleron mengandung CPM, chlorpheniramine maleat 4 mg per tablet. Nah, kalau obatnya sudah berupa obat generik, bukan obat paten, maka tinggal kita tulis kekuatan sediaannya. Ya, misalnya dalam resep ini, dalam resep yang di atas tadi, di sini, ya, resep dari Dr. Haikal, ini kan aminofilin, ambroxol, dexamethasone. Nah, maka tinggal kita tuliskan di sini, ya. Tuliskan ini. Nah, jika dalam resep mengandung obat generik, maka diisi keterangan kekuatan sediaan. Nah, jika tidak terdapat resep standar juga, ya. Kekuatan sediaan dapat dilihat pada stok obat yang tersedia di laboratorium, ya. Misalnya aminofilin 150 mg per tablet, ambroxol 30 mg per tablet, dexamethasone 0,5 mg per tablet. Jadi dalam kasus ini nomor 2 ini kita isi, nah tadi ya, amoksan, ambroxol, gitu-gitu. Kemudian usul perbaikan, ya, misalnya begini. Dalam resep yang kita dapatkan dari dokter itu ada obat dengan satuannya miligram. Contohnya CPM 2 mg. Nah, dalam pengambilannya kita ambil dalam bentuk tablet, ya. Maka diusulkan CPM 2 mg diambil CPM tablet 4 mg per tablet. Nah, usul bahan penambahan seperti korigen favoris, odoris, koloris, dan lain-lain. Contohnya, usul penambahan sakarin per 5 tablet kali 10, ya, sama dengan 2 tablet. Karena sediaan berbentuk puyer sebagai pemanis, maka perlu ditambahkan sakarin. Ya, jadi ini resep yang kita dapatkan ini kan bentuknya adalah puyer. Nah, ini dia, ya. Bentuknya puyer, maka kita perlu mengusulkan untuk menambahkan sakarin sebagai pemanis. Selanjutnya yang bagian ketiga monografi, ya. Nanti di lembar kerja kalian akan muncul seperti ini. Disuruh nulis monografinya, sinonim obat dan kelarutan. Monografi itu apa, ya? Sudah pernah kita bahas. Nah, di bagian ini diisi monografi obat, ya, obat yang bentuknya serbuk, yang diambil dari buku Farmakope Indonesia, ya. Jadi buka Farmakope. Kalau misalnya resepnya itu diminta untuk membuat sediaan sirup atau salep, maka di bagian monografi yang ditulis adalah kelarutannya, ya. Tetapi kalau misalnya yang diminta dalam resep itu untuk membuat kapsul, pulveres atau puyer, pulvis, ya, maka monografi ini diisi keterangan pemberian bahan obatnya, ya. Contoh untuk kasus resep ini. Jadi di monografi ini dituliskan kalau dia bentuknya resepnya diminta bentuk sirup atau bentuknya apa salep gitu ya, maka di monografi ditulis kelarutannya. Tapi kalau bentuknya kapsul, maka
kapsul, puyer gitu ya, maka ditulisnya adalah pemeriannya. Nah, kita lihat nih resep yang kita dapatkan kan ini ya, itu bentuknya adalah puyer, maka tulisnya adalah pemeriannya. Nah, ditulis pemerian, misalnya gini, untuk kasus resep ini ya, diisi pemerian dari aminofilin dan dexamethasone. Karena untuk ambroksil tidak ada pemeriannya di Farmakope Indonesia. Pemerian aminofilin ya, aminofilin, butir atau serbuk, putih agak kekuningan, bau lemah mirip amonia, rasanya pahit. Kemudian pemerian dexamethasone, hablur atau serbuk hablur, putih atau hampir putih, tidak berbau, rasa agak pahit. Dan seperti itu. Jadi di monografi ini dituliskan ya pemeriannya. Sekarang daftar obat. Nah, nanti akan muncul di jurnal Anda seperti ini. Daftar obat, tabel seperti ini ya. Tabel yang isinya nama obat, UUK, kemudian farmakologi. Nah, kita cara mengisinya seperti ini. Nah, dalam resep ini kan kita dapatnya ada obat aminofilin, ambroksil, dan dexamethasone. Ingat pasti kita mengusulkan juga karena puyer ya, sakarin. Maka ditulis semua di daftar obat. Pertama aminofilin. Itu menurut undang-undang golongan obat keras secara farmakologi termasuk obat anti asma. Nah, ini bisa kita lihat di buku itu, informasi spesialis obat. Kemudian untuk ambroksil, golongan obat keras secara farmakologi termasuk mukolitik dan ekspektoran. Selanjutnya ada dexamethasone juga obat keras. Ini termasuk golongan obat kortikosteroid. Yang terakhir, sakarin itu obat bebas. Dia adalah korigen saporis atau zat tambahan untuk menambah rasa. Nah, keterangan ini bisa kita lihat di buku informasi spesialis obat. Ya. Berikutnya perhitungan dosis. Ini yang agak susah, tapi pasti bisa ya, tidak susah amat. Perhitungan dosis nanti di lembar jurnal Anda akan melihat seperti ini ya, nomor 5 perhitungan dosis DM atau DL atau DP. Nah, apa yang harus dilakukan pertama? Perhitungan dosis itu hanya untuk obat yang memiliki dosis maksimal. Nah, daftar dosis maksimal atau dosis maksimum dapat dilihat di buku Farmakope Indonesia edisi 3. Nah, kita lihat dari resep kita ada 3 obat, aminofilin, ambroksil, dexamethasone. Ternyata setelah dicek di buku Farmakope Indonesia edisi 3 hanya aminofilin yang memiliki dosis maksimal. Maka yang kita hitung DM-nya adalah aminofilin. Kita tuliskan dulu di sini ya, pemakaian dalam resep. Pemakaian dalam resep itu dosis 1 kali pakai 100 mg. Nah, kita lihat di sini. Ini ya, teman-teman, resepnya. Aminofilin di sini 100 mg. Ini berarti dosis 1 kali pakai aminofilin itu adalah 100 mg. Nah, tulis di sini 100 mg. Kemudian dosis 1 harinya, di 1 hari, artinya dosis pemakaian 1 harinya adalah, kita lihat di sini resepnya, SPDD 1 plus PC, itu kepanjangannya signater DD 1 pulver fosfoenam. Artinya 3 kali sehari 1 puyer sesudah makan. Nah, berarti aturan pakainya sehari 3 kali. Maka di sini dosis 1 harinya adalah 3 kali 100 mg sama dengan 300 mg. Ya, sampai sini paham ya, gampang. Dosis 1 kali pakai tinggal ditulis 100 mg, yang 1 hari dituliskan 3 kali 100 mg karena sehari 3 kali minumnya. Maka hasilnya 300 mg. Nah, itu dosis pemakaian. Sekarang kita akan menghitung dosis maksimal. Nah, kita tulis dulu dosis maksimal dari aminofilin 1 kali ya, sudah saya cek di Farmakope Indonesia edisi 3. Dosis maksimum aminofilin untuk 1 kali adalah 500 mg.
Sedangkan dosis maksimum untuk satu harinya 1,5 gram atau 1.500 miligram. Nah, kita hitung. Caranya adalah kita menggunakan rumus yang rumusnya adalah N ini umur per 20 kali dosis maksimalnya, ya. Ini N 8 tahun, di sini ada umur dari pasien, ini namanya Rio 8 tahun. Nah, kita masukkan di sini 8 dibagi 20. Jadi 8 ini adalah umurnya Rio, dibagi 20 ini sudah rumus, dikali 500 mg ini merupakan DM aminofilin yang satu kali. Karena kita hitung dulu yang DM satu kali pakai. Itu 8 umur per 20 kali 500 mg. Pakai kalkulator ngitungnya. Hasilnya 200 mg. Kemudian kita hitung yang dosis maksimal satu hari. Rumusnya sama, 8 per 20. 8 ini umur, 20 ini rumusnya. Dikali 1.500 mg itu adalah DM aminofilin satu hari. Di sini tertuliskan DM satu harinya 1,5 gram, artinya 1.500 mg. Terus kita hitung 8 per 20 kali 1.500 mg hasilnya 600 mg. Nah, cara ngitungnya itu boleh 8 bagi 20 dulu kali 500 mg ya, sama dengan 200 mg pakai kalkulator ya. Atau boleh juga 500 dibagi 20 kali 8, hasilnya sama. Ya, ini perhitungan matematika. Ini juga sama, boleh 8 bagi 20 hasilnya terus dikalikan 1.500 atau 1.500 bagi 20 hasilnya kalikan 8, hasilnya akan sama 600 mg. Nah, dosis satu kali pakai 100 mg sudah ketemu, satu harinya 300 mg ketemu. DM satu kali pakai 200 mg sudah ketemu. DM satu harinya 600 mg sudah ketemu. Sekarang kita bandingkan ya dengan dosis maksimal ya. Dosis satu kali pakai dibandingkan dengan dosis maksimal. Satu kali pakainya 100 ya, untuk DM satu kali pakainya 200, maka 100 mg bagi 200 mg hasilnya adalah 0,5. 0,5 itu adalah kurang dari 1. Kita bandingkan dengan 1 ya. Kenapa? Karena kalau lebih dari 1 itu artinya overdosis. Kalau kurang dari 1 tidak overdosis. Berarti yang satu kali pakai hasilnya 0,5 itu kurang dari 1 tidak overdosis. Nah, untuk yang satu hari ya, dosis satu hari kan tadi 300 mg. Kemudian dosis maksimalnya yang satu hari 600 mg. Ini dari sini. Nah, 300 mg bagi 600 mg hasilnya sama 0,5. Dibandingkan dengan angka 1 ya, 0,5 kurang dari 1. Artinya tidak overdosis. Nah, jadi dosisnya sudah tepat karena tidak overdosis. Sekarang kita akan menghitung persen pemakaian terhadap dosis maksimum. Sama kita bandingkan dosis satu kali pakai dibagi DM satu kali pakai dikali 100%, maka begini perhitungannya 100 mg dibagi 200 mg kali 100% hasilnya 50%. Nah, yang satu hari juga sama. Satu hari, maaf ini harusnya satu hari ya, dosis satu hari dibagi DM satu hari ya, itu hasilnya dikalikan 100%. 300 mg bagi 600 mg kali 100% sama dengan 50%. Nah, ini nanti saya gantikan biar nggak keliru. Nah, ini dosis satu hari harusnya ya di sini. Nah, hasilnya 50% semua. Artinya, serbuk tidak perlu ditimbang satu persatu, karena persentase pemakaian terhadap DM kurang dari 80%. Kalau lebih dari 80% harus ditimbang satu persatu.
Satu. Kalau ini kurang dari 80%, maka boleh dibagi menggunakan tangan terbuka. Ya. Nah, di kesimpulan ditulis resep dapat dikerjakan. Terus sekarang kita akan melanjutkan ke tabel penimbangan bahan. Seperti ini tabelnya, nanti pada saat praktikum Anda akan menjumpai tabel penimbangan bahan yang seperti ini. Ada nama bahan obat dan spesifik bahan obat atau ED, expired date atau kadaluarsa. Cara mengisinya akan saya jelaskan. Nah, jadi untuk menghitung penimbangan bahan itu ada dua cara. Ada dua cara menghitung penimbangan bahan, yaitu penimbangan bahan dalam bentuk serbuk dan penimbangan bahan dalam bentuk tablet. Nah, apabila dalam resep itu tertulis bahannya dalam bentuk tablet, maka perhitungan penimbangan bahan dalam bentuk tablet. Maksudnya seperti ini. Ini kan ambrokol ya teman-teman ya, setengah tab. Berarti ini perhitungan bahannya juga dalam bentuk tablet. Nah, tetapi ya, apabila ini dalam resep tertulis bahan dalam bentuk tablet, maka penimbangannya dalam penimbangan bahan dalam bentuk tablet. Tapi jika dalam resep tertulis dengan satuan miligram atau gram, maka perhitungan penimbangan bahan dalam bentuk serbuk. Misalnya ini ya. Ini. Aminofilin 100 mg, dexamethasone 0,3 mg itu kita timbangnya dalam bentuk serbuk nanti, ya. Nah. Cuma kita harus cek nih, kalau di apotek atau di laboratorium tidak ada kesediaan yang bentuknya serbuk, maka Anda wajib mengganti dengan sediaan lain dalam jumlah yang sesuai, ya. Nah, misalnya begini, dalam resep tertulis paracetamol 200 mg disuruh buat puyat jadi 10. Perhitungannya kan 200 mg kali 10 sama dengan 2000 mg. Ini kita ambil dalam bentuk serbuk. Nah, kalau ada serbuknya, kalau di apotek atau laboratorium tidak ada paracetamol serbuk, adanya paracetamol 500 mg per tablet, maka perhitungannya 2000 mg ini dibagi 500. 500 mg ini dari tablet paracetamol per biji ya. 2000 mg dibagi 500 mg hasilnya 4. Itu kita ambil nanti 4 tablet. Kemudian di kolom sini, spesifik bahan obat atau ED, itu kita isi tanggal kadaluarsa dari bahan obat. Di mana tanggal kadaluarsanya? Ada di kemasan obatnya. Kemasan botol atau kemasan box, dicek. Nah, ini cara menghitungnya. Dalam resep ini kan, ya teman-teman, dalam resep kita mendapatkan ini ya, aminofilin 100 mg. Cara ngitungnya, aminofilin 100 mg dikali 10. 10 itu dari mana? 10 itu dari ini. Ya, 10 itu dari sini. Kan MS10 BTD nomor 10, maka ini dikalikan 10, hasilnya 1000 mg atau 1 gram. Nah, kalau seperti ini berarti kita mengambil dalam bentuk serbuk. Nanti nimbang serbuk 1 gram, serbuk aminofilin 1 gram. Spesifik bahan obat ED diisi, ini dilihat di kemasannya. Terus obat lagi dalam resep ambroxol. Ambroxol ini setengah tab. Sama ya, disuruh membuat 10 ya, MS10 BTD nomor 10. Maka ngitungnya ambroxol setengah tablet dikalikan 10 sama dengan 5 tablet. Nah, setengah kali 10 kan 5. Nah, ini walaupun di sini saya tulis perhitungan dalam bentuk serbuk, tapi ini tetap tablet karena di resep ambroxolnya setengah tab. Maka saya tulis di sini tetap setengah tablet kali 10 sama dengan 5 tablet. Nah, berikutnya dexamethasone. Nah, ini di resep tulisannya seperti ini, dexamethasone 0,3 mg. Ya. Maka nanti dikalikan 10 ya sama dexamethasone ini 0,3 mg dikalikan 10, hasilnya 3 mg. Ini kita ambil dalam bentuk serbuk. Ya.
dalam bentuk serbuk. Kenapa? Karena di sini di resepnya tulisannya 0,3 mg. Maka kita harus ambil bentuk serbuknya. Nah, terus sakarin yang terakhir ya. Sakarin itu 1/5 tablet kali 10. Itu 2 tablet aja. Ini sakarin sebenarnya hanya perkiraan ya, teman-teman. Tapi untuk 10 bungkus itu biasanya cukup satu bungkusnya 1/5 tablet. Tadi adalah perhitungan kalau bentuknya serbuk. Nah, kalau misalnya kok kita mau ngitungnya dalam bentuk tablet karena obatnya tidak ada misalnya, maka begini ya, aminofilin 100 mg kali 10 hasilnya 1000 mg. Dibagi sediaan aminofilin itu berapa? Nah, di sini kan sudah kita tuliskan tadi ya, aminofilin itu sediaannya adalah 150 mg. Ya. Di sini ada tadi. Nah, ini aminofilin itu 150 mg per tablet. Ya. Maka ini aminofilin 100 mg kali 10 sampai 1000 mg dibagi 150 mg. Hasilnya 6,6 tablet. Terus ambroxol, setengah tablet kali 10, 5 tablet. Gampang kalau ini ya. Tinggal dikalikan 10 aja sudah selesai 5 tablet. Nah, dexamethasone tadi 0,3 mg kali 10 hasilnya 3 mg. Nah, untuk dexamethasone sendiri tiap tabletnya mengandung 0,5 mg per tablet. Maka ya 3 mg ini dibagi 0,5 mg hasilnya 6 tablet. Sakarin sama per 5 tablet kali 10 hasilnya 2 tablet. Nah, sudah. Penimbangan bahan sudah kita isi ya. Nah, ini kan tadi sudah kita isi ya tadi. Sekarang pembuatan atau prosedur akan saya jelaskan. Untuk kasus resep ini ya, yang kita terima ini ya, resepnya itu dari Dokter Haikal ada 3 bahan obat yaitu aminofilin, ambroxol, dexamethasone. 3 bahan obat, kemudian kita usulkan tambah sakarin. Bagaimana cara menggerus dan membuat puyernya? Pertama, persiapkan dan bersihkan alat yang akan digunakan ya. Jadi harus dibersihkan alatnya kalau masih kotor ya, dilap-lap atau dicuci. Ya, itulah dibersihkan. Kalau sudah siap alat-alat yang akan digunakan, ada mortir stamper gitu ya, disiapkan. Itu ambil aminofilin tablet, ambroxol tablet, dexamethasone tablet dan sakarin tablet sesuai jumlah yang sudah dihitung ya, diambil obatnya, dibawa ke meja, perhatikan. Kemudian masukkan sakarin tablet ke dalam mortir terus sampai halus. Nah, ini kenapa kok sakarin dulu yang dimasukkan ke dalam mortir? Ini penjelasannya. Penambahan sakarin atau laktosa atau bahan tambahan lain ya, dalam hal ini sakarin bisa jadi Anda memakai laktosa atau yang lain juga bisa. Nah, sakarin atau laktosa itu QS ya, kuantum taktis, artinya secukupnya ya. Sakarinnya secukupnya tadi kita sudah hitung, butuhnya 2 tablet. Nah, itu sakarin ditambahkan dulu 2 tablet ya ke dalam mortir terus sampai halus. Kenapa kok dilakukan sebelum pemberusan obat? Tujuannya supaya zat berkhasiat keras tidak masuk pada pori-pori mortir. Nah, itu tujuannya. Itu kemudian setelah sakarin digerus halus, tambahkan ambroxol tablet. Ya, kenapa kok ambroxol dulu? Ya, ambroxol tablet tambahkan terus digerus sampai halus dan homogen, terus dexamethasone, terus aminofilin. Ya, jadi satu persatu nambahinnya. Tambah ambroxol, gerus halus, homogen, tambah dexa, gerus halus, homogen, tambah aminofilin, gerus halus, homogen. Kenapa kok urutannya ambroxol, terus dexa, terus aminofilin? Nah, ini karena kalau saya ya ini, jika bahan obatnya ada yang berbentuk tablet dan serbuk, maka yang dimasukkan ke dalam mortir terlebih dahulu adalah bentuknya serbuk karena bahan obat sudah halus sehingga tidak perlu dihaluskan. Tapi kalau bahan obatnya campuran, ya kalau bahan obatnya semua berbentuk tablet, maka bahan obat yang dosisnya kecil dan jumlahnya sedikit yang dimasukkan terlebih dahulu ke dalam mortir, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini dalam hal ini obatnya itu bentuknya tablet semua saya mikirnya ya. Jadi kita ambil yang dosisnya kecil dulu, ambroxol yang
jumlahnya sedikit dulu, maaf. Ini ambrokso kan jumlahnya sedikit tadi ya. Ini ambrokso cuma 5 tablet, dexamethasone 6 tablet, aminofilin 6,6 tablet. Maka yang dimasukkan dulu ambrokso dulu, terus dexamethasone, terus aminofilin. Gitu. Itu alasan kenapa ambrokso kemudian baru dexa, kemudian aminofilin, karena jumlah tabletnya sedikit. Atau misalnya kamu masukkan yang dosisnya kecil dulu juga boleh seperti itu. Kalau ada serbuk yang dimasukkan yang serbuk terlebih dahulu. Itu alasan kenapa ini dulu yang dimasukkan atau yang lain dulu. Begitu. Terakhir adalah penyerahan atau etiket dan label. Nah, ini diisi. Nah, kan nanti teman-teman akan menjumpai seperti ini. Nah, ini titik-titik ya. Penyerahan atau etiket dan label, wadah, etiket warna apa, pro atau nama pasien, signal, label, sarang isinya seperti ini. Nah, wadahnya plastik klip. Kenapa? Karena ini bentuknya puyer, jadi wadahnya plastik klip. Etiketnya warna putih. Kenapa? Karena puyer itu masuk melalui mulut, kemudian ke saluran pencernaan. Maka etiketnya warna putih. Nama pasiennya Rio 8 tahun, ya sesuai dengan yang ada di resep. Signalnya 3 kali sehari 1 bungkus. Nah, ini kan resepnya begini ya. Ini SPDD 1 PT itu artinya 3 kali sehari 1 bungkus setelah makan. Nah, maaf ini kurang setelah makan ya. 3 kali sehari 1 bungkus setelah makan. Kita tulis aja di sini biar aku nggak lupa. Setelah makan. Kemudian labelnya ya tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Kenapa? Karena ini adalah obat keras. Di sini tadi tidak ada. Nah ini aminofilin obat keras, ambrokol obat keras. Nah kesimpulannya pulver tersebut adalah obat keras. Maka kalau ini obat keras di bagian label, ya di bagian label itu ditulis. Di bagian label ditulis tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Nah, tadi sudah saya jelaskan semuanya cara mengisi jurnal. Sekarang tugas Anda adalah mengisi jurnal yang ini. Sudah saya siapkan resepnya, ini asam esenama setengah tab, BCM 1 mg, vitamin B setengah tab. Nah, Anda lengkapi ini, kelengkapan resepnya diisi. Keterangannya diisi, monografi, kesimpulan, daftar obat, perhitungan dosis, tabel penimbangan bahan, sampai prosedur, dan yang terakhir penyerahan atau etiket dan label. Diisi semuanya ya. Kalau ada kesulitan boleh tanya ke saya via WA ataupun ketemu langsung ya. Supaya nanti saat praktikum Anda sudah ada gambaran bagaimana cara mengisi jurnal. Tidak akan makan waktu terlalu lama. Karena nanti sebelum praktikum, Anda itu harus isi jurnal dulu. Nanti saya kasih resep seperti ini misalnya. Terus Anda isi kelengkapan resepnya, keterangannya, sampai selesai etiket itu harus diisi selesai. Baru setelah selesai mengisi jurnal, diperbolehkan untuk meracik obatnya, meracik sediaannya. Seperti itu penjelasan saya tentang petunjuk pengerjaan jurnal praktikum ya. Untuk praktikum besok hari Sabtu itu membuat sediaan pulveres atau serbuk babi atau puyer ya. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada yang belum jelas, ada yang kurang berkenan, nanti boleh ditanyakan ke saya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.